Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah instrumentasi. Baik, di video ini kita akan mempelajari tentang desain dari ammeter ya. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini, mahasiswa sudah mampu merancang ammeter yang sederhana. Yuk, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, jadi baik ammeter, voltmeter, multimeter, ohmmeter, dan yang lainnya ya, itu pada dasarnya memiliki dua tipe. Yang pertama adalah yang dalam bentuk digital, dia memiliki layar dalam bentuk digital. Yang kedua adalah dalam bentuk analog ya. Analog ini adalah suatu label yang ditunjukkan menggunakan suatu jarum. Baik digital maupun analog, keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mereka menggunakan suatu sensor yang sensitif terhadap arus ya. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan ammeter dalam bentuk analog ya. Nah, di dalam ammeter analog itu terdapat suatu jarum yang namanya adalah galvanometer. Jadi prinsip dasarnya adalah galvanometer ini ada suatu kumparan yang diselimuti oleh magnet ya. Jadi ketika ada arus listrik dari suatu arah, misalkan dari arah sebelah kiri, maka kumparan ini akan berputar ke arah kiri. Sebaliknya ketika ada arus dari sebelah kanan, maka kumparan ini akan berputar ke sebelah kanan. Nah, pada prinsipnya seperti ini ya. Ammeter itu adalah suatu galvanometer yang dihubungkan pada suatu label ya. Ingat ya bahwa label di sini itu adalah nilai arus yang sedang kita baca, bukan arus yang melewati galvanometer. Karena pada dasarnya galvanometer itu sangat sensitif, memiliki rentang yang sangat pendek, yaitu biasanya dari negatif 1 miliampere ya sampai 1 miliampere. Sehingga dia nggak akan pernah bisa membaca nilai yang sangat besar. Sebagai contoh, misalkan kita geser ke sebelah kanan ya, ketika nilai pembacaannya positif, galvanometer ini juga akan bergeser ke arah positif. Ketika kita mengukur arus yang negatif, maka galvanometer ini akan membaca nilai yang negatif. Nah, untuk lebih memahami, kita pindah saja ke simulasi yuk. Nah, di simulasi ini sudah saya gambarkan galvanometer ya, dimana yang pertama ada sensor arus, kemudian dia memiliki hambatan internal senilai 20 ohm. Galvanometer yang dijual di pasaran itu ada berbagai jenis hambatan internal ya, jadi mulai ada dari 5 ohm, kemudian hambatan internalnya ada yang 10 ohm, ada yang 18, ada yang 20, 50, 100, dan lain-lain. Di simulasi ini kita akan menggunakan galvanometer dengan hambatan internal senilai 20 ohm. Ya. Bagaimana nih ketika galvanometer tersebut kita sambungkan pada sumber arus? Ya, misalkan di sini ada sumber arus nilainya adalah 1 miliampere. Ya, maka galvanometer tersebut akan membaca arus sebesar 1 miliampere juga. Karena galvanometer ini memiliki rentang maksimum di 1 miliampere, maka jarumnya ya akan bergerak maksimum ke sebelah kanan seperti ini. Ya, ini artinya galvanometer sedang membaca nilai arus 1 miliampere ya. Sebaliknya, kalau misalkan dia membaca arus yang negatif, nilai pembacaannya akan berubah menjadi negatif ya. Sehingga jarumnya pun akan bergeser ke sebelah paling kiri. Ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau seandainya kita mau ukur arus yang lebih besar dari 1 miliampere? Kalau kita paksakan galvanometer ini mengukur misalkan 10 miliampere ya, maka galvanometer ini bisa rusak ya, karena rentang pembacaannya adalah 1 miliampere, sehingga kita perlu memodifikasi galvanometer ini agar bisa mengukur lebih besar daripada 1 miliampere. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menambahkan resistor yang dipasang secara paralel ya terhadap galvanometer tersebut ya. Misalkan kita pasang resistor di sebelah sini ya. Nah, kalau kita pasang, maka arus yang melewati galvanometer ini akan berkurang ya. Semakin kecil nilai resistornya, maka akan semakin berkurang nilai arus yang melewati galvanometer.
resistor yang dipasang secara paralel ini istilahnya adalah R-shunt, ya, R-shunt. Nah, karena sekarang sistemnya sudah gabungan antara galvanometer dengan R-shunt, maka sistem ini sudah layak untuk disebut dengan nama ammeter, ya. Ammeter, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi pada dasarnya ammeter ini punya dua kabel, ya, di mana kabelnya ini ketika saya sambungkan pada sumber arus, maka dia bisa membaca nilai arus. Nah, pertanyaannya berapa nih nilai R-shunt yang perlu kita pasangkan agar pembacaannya itu tidak merusak galvanometer tersebut, gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu memahami dulu hukum Kirchhoff, ya. Dimana ketika ada suatu node, ya, maka arus masuk, ya, akan sama dengan arus ke luar totalnya. Sehingga kalau kita buat secara perhitungan, kira-kira seperti ini. Ya, arus yang melewati galvanometer ditambah dengan arus yang melewati resistor shunt itu sama dengan arus maksimum yang bisa dibaca. Atau kita bisa rubah persamaannya jadi seperti ini. Yang kedua, kita perlu memahami hubungan antara arus dengan resistansi, ya, bahwa ternyata arus itu berbanding terbalik dengan resistansi. Artinya, kalau kita buat perbandingan R-shunt dibagi dengan R galvanometer, itu akan sama dengan I galvanometer dibagi dengan R I shunt, ya. Nah, dengan memasukkan, ya, substitusi persamaan kedua ke sini, maka kita dapat persamaan R-shunt-nya sama dengan I galvanometer dikali R galvanometer dibagi dengan I maksimumnya, pembacaan maksimumnya, dikurangi dengan I galvanometer. Nah, kalau misalkan kita lakukan kalkulasi, ya, untuk yang tadi, kira-kira seperti ini nih, di mana I galvanometernya adalah 1 mA, resistansi internalnya adalah 20 ohm, ya. Pembacaan maksimumnya kita mau buat jadi 10 mA. Dan I galvanometernya adalah 1 mA. Sehingga kalau kita kalkulasi, dapat R-shunt-nya adalah 2,2222 seperti itu, ya. Nah, yuk kita coba kembali ke simulasi. Sini, coba kita berubah nilai R-shunt-nya menjadi 2,22222 seperti itu, ya. Maka seharusnya setelah kita ubah pembacaan nilai arusnya di sini atau arus yang melewati galvanometer ketika mendapatkan arus pembacaan 10 mA adalah 1 mA, sehingga kita sudah layak untuk memasangkan label di sebelah kanan ini adalah 10 mA, begitu, ya. Ya. Tuh. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau ternyata yang dibaca menggunakan R-shunt 2,2 tapi yang dibaca bukan 10 mA, ya. Misalkan saya rubah jadi setengahnya, jadi 5 mA, gitu, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kira-kira cara menghitungnya adalah kita juga bisa rubah, ya, persamaan ini, kita bolak-balik, kita dapatkan nilai arus pada galvanometer, ya. Nilainya adalah Imax dikalikan dengan R-shunt dibagi dengan R galvanometer ditambah R-shunt, ya. Atau kita misalkan buat kalkulasi kira-kira seperti ini, ya. Dimana ini adalah Imax-nya, sekarang pembacaannya adalah 5 mA, ya. Dikalikan dengan R-shunt-nya dibagi dengan R galvanometer ditambah dengan R-shunt-nya. Sehingga kalau kita kalkulasikan, pembacaannya seharusnya berapa nih? 0,5 mA, ya. 0,5 mA. Kembali ke simulasi. Ya, benar, ya. Pembacaannya adalah 0,5 mA. Sehingga bisa dibilang adalah setengah antara 0 sampai 1, ya. Berarti kalau dilihat jarumnya kira-kira di arah sini, ya. Kira-kira di arah sini, ya. Oke, begitu kira-kira untuk menghitung ammeter, ya, menggunakan galvanometer.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.